Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa lagi bersama saya Laode dalam acara Kupas Tuntas Alkitab dan Al-Quran. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat para subscriber saya di rumah yang sudah memberikan kepada saya masukan untuk memberikan koreksi terhadap Alkitab Kristen dan untuk menantang orang-orang Kristen agar bisa menunjukkan bukti bahwa Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu adalah Injil yang memang ditulis oleh masing-masing penulis yang diklaim tersebut. Nah, di tangan saya ini saya akan menunjukkan sebuah buku Izharul Haq, dan buku ini sudah berusia 100 tahun lebih, dan saya sarankan kepada para pencari kebenaran dimanapun berada, baik Muslim ataupun Kristen ataupun siapa saja, untuk bisa memiliki buku ini, karena buku ini adalah saksi kunci bahwa Islam itu adalah kebenaran, Islam adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan percayalah para pemirsa yang ada di rumah, bahwa jika Anda sudah memiliki buku ini dan sudah menguasai buku ini, ataupun jika buku ini saudara jadikan bahan rujukan ketika saudara berdiskusi dengan semua misionaris yang mengutuk pintu-pintu rumah-rumah Anda, maka percayalah mereka semuanya akan jatuh tersungkur. Karena buku ini adalah buku yang paling ditakuti oleh seluruh misionaris di seluruh dunia ini. Jadi saya sarankan bagi pemirsa yang ada di rumah, tolonglah agar sekuat tenaga agar bisa untuk mendapatkan buku ini. Baiklah, selanjutnya langsung saja kita mengkaji tentang penulis kitab-kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 1. Kondisi kitab Matius. Menurut para pendahulu agama Kristen dan para pendeta kontemporer yang menyebutkan kitab Matius ditulis dalam bahasa Ibrani. Akibat upaya pemalsuan yang dilakukan para penganut agama Kristen saat itu, kitab itu hilang dan yang ada sekarang hanyalah terjemahannya saja. Ironisnya, sebagaimana dikatakan oleh Jerome, bahwa sampai sekarang penerjemahan kitab Matius tidak memiliki sanad, sehingga tidak diketahui secara pasti nama penerjemahnya. Begitu juga halnya dengan sanad kitab ini terhadap pengarangnya, yaitu Matius. Ketidakjelasan ini seperti juga pernah dilontarkan oleh pengarang buku Mizan al-Haq ketika menjawab pertanyaan penulis atau pengarang buku Izharul Haq dalam sebuah pertemuan diskusi. Pengarang buku itu tidak mampu menyebutkan sanad kitab Injil Matius. Ia berkata, pendapat yang umum menyebutkan bahwa kitab Matius ini ditulis dalam bahasa Yunani. Ia mengklaim suatu pernyataan tanpa disertai argumen, dan ini jelas ditolak. Karena itu, terjemahan ini tidak harus diterima mentah-mentah, tetapi memungkinkan untuk dikritisi. Dalam ensiklopedia Beauvais, pada penjelasan mengenai kitab Matius ditulis sebagai berikut. Kitab Matius ditulis pada tahun 41 Masehi dengan memakai bahasa Ibrani serta antara bahasa Kaldan dan Syria. Akan tetapi yang ada hanyalah bentuk terjemahan versi Yunani. Karena itu Injil Matius yang ada sekarang adalah terjemahan dari terjemah bahasa Yunani. Selanjutnya marilah kita melihat bagaimana kondisi kitab Injil Markus dan Injil Lukas. Seorang penganut Katolik, W.G. Ward, menulis pendapat Jerome dalam bukunya yang menceritakan tentang keraguan sebagaimana ulama tempo dulu terhadap akhir pasal kitab Markus. Jerome juga menyebutkan keraguan mereka terhadap sebagian ayat pada pasal ke-22 kitab Lukas, serta 2 pasal pertama dari kitab Lukas, dan yang disebut terakhir ini tidak terdapat dalam naskah Marcionis.
Keraguan terhadap kitab Markus ini juga muncul pada komentator Norton dalam bukunya yang dicetak tahun 1837 Masehi di Boston, Amerika Serikat. Norton mengkritik kitab Markus bahwa dalam Injil ini terdapat kandungan ayat yang perlu dikritisi, yaitu Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20. Anehnya, Grisbach tidak memberikan tanda ragu pada matan teks itu, dan bahkan dalam komentarnya ia menganggap teks itu layak diterima. Dengan demikian, kata Norton, teks-teks yang disebutkan di atas meragukan, apalagi dihubungkan dengan tradisi para pengarang yang lebih suka menambahkan sebuah statement daripada mengurangi atau membuangnya. Kemudian yang keempat, kondisi kitab Injil Yohanes. Tidak ada standar kuat yang menunjukkan kitab Yohanes sebagai karangan Yohanes. Beberapa argumen justru menunjukkan kitab ini dikarang oleh selain Yohanes. Yang pertama, metode penulisan yang berkembang pada masa sebelum dan setelah kelahiran Al-Masih adalah mirip dengan metode yang berkembang di kalangan para ulama Islam sekarang. Metode tersebut berpijak pada ketentuan bahwa seorang pengarang apabila ia menulis keadaan dirinya sendiri dan interaksi yang ia lihat sendiri, maka ia menulis sejelas mungkin agar pembaca dapat memahami kondisi yang dihadapi pengarang itu. Tetapi dalam kitab Yohanes, metode seperti ini tidak tampak sama sekali. Kitab ini sama sekali tidak menggambarkan bahwa Yohanes menulis keadaan-keadaan yang dilihatnya sendiri. Karenanya sudah cukup beralasan orang yang mengklaim kitab tersebut bukan karangan Yohanes. Yang kedua, dalam Injil Yohanes pasal ke-21 ayat ke-24 disebutkan teks berbunyi, "Dialah murid yang memberi kesaksian semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar." Teks ini mengatakan bahwa penulis ini berbicara tentang Yohanes dengan kata-kata, "Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini." Kemudian diperkuat dengan kata-kata kesaksiannya yang memakai kata ganti orang ketiga. Melalui metode petunjuk ini diketahui bahwa kitab ini ditulis bukan oleh Yohanes. Ketiga, pada abad kedua Masehi pernah terjadi pengingkaran terhadap kitab Yohanes. Saat itu Yohanes, murid Yesus, diklaim bukan pengarang kitab Injil Yohanes sebenarnya. Meski saat itu ada seseorang yang bernama Irenaeus, murid Polikarp, yang menjadi murid langsung Yohanes Al-Hawari, yaitu Yohanes murid Yesus. Pada saat itu tidak ada seorang pun yang berkata, "Saya mendengar dari Polikarp bahwa kitab ini dikarang oleh Yohanes." Persoalannya, apabila Injil itu dikarang oleh Yohanes murid Yesus, tentu Polikarp tahu tentang ini dan ia akan menceritakannya kepada Irenaeus. Sekarang marilah kita melihat bagaimana pernyataan dari J. Smith, seorang misionaris Kristen yang mengatakan tentang Alkitab. Concerning the Bible, we don't claim that the Bible is eternal. No, we know it was written by men. We know that at one time when it was written down, it was complete. Has it been changed? Yes, we agree it has been changed. So we as Christians don't make that same claim. And the reason why is because the Bible has been put to a different standard than the Quran for the last 300 years. Jadi dari sini saja kita sudah bisa menilai bahwa Alkitab itu bukanlah firman Tuhan, seperti apa yang diklaim oleh orang-orang Kristen yang merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus. Sekarang marilah kita melihat dampak yang ditimbulkan dari Alkitab ini yang merupakan karangan manusia yang seolah-olah mendapat bisikan dari Roh Kudus oleh penulisnya seperti yang diklaim oleh orang-orang Kristen. Silakan pemirsa yang ada di rumah bisa melihat bagaimana dampak yang ditimbulkan dari Alkitab ini bagi jemaatnya. Jadi bagi pemirsa yang ada di rumah, kami mohon maaf, sebenarnya kami tidak bermaksud untuk menampilkan konten-konten seperti yang itu, karena itu tidaklah pantas untuk ditampilkan. Tetapi saya hanya ingin menyadarkan bagi pemirsa di rumah dan dimanapun berada bahwa Alkitab ini adalah sangat berbahaya sekali isinya.
Kemudian tibalah saatnya pada tayangan berikut ini saya akan menampilkan bagaimana dampak yang ditimbulkan antara kitab yang merupakan kitab palsu atau kitab buatan manusia dan dampak yang ditimbulkan dari kitab yang benar-benar merupakan wahyu Tuhan. Его родители Айдар и Лайсан. Садитесь. Сейчас будет проходить имя наречения. Будем называть его Минне Нурман. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Прошу. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Аллаху Акбар, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Nah, demikianlah pemirsa yang ada di rumah. Pada episode kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas segala perhatiannya dan pesan saya kepada pemirsa seperti yang sudah saya sampaikan pada awal-awal tadi, segeralah miliki buku Izharul Haq yang sudah berusia 100 tahun lebih itu. Karena dengan adanya buku itu, maka misionaris Kristen yang mengotok-otok pintu rumah kita, mereka tidak akan berani lagi. Jangankan untuk berdiskusi, melihat buku itu saja mereka akan takut. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.